Malam terasa membentang panjang saat kita tidak menginginkannya. Demikianlah yang kami rasakan malam itu ketika Usumane berada di dasar sumur. Setelah desahan nafas panjang dari dasar sumur berhenti, kami semua panik. Semua berteriak dan masing-masing mencoba melakukan apa yang dapat diperbuat. Istri saya meminta Linda untuk membawa lampu ke sumur. Sesampai dekat sumur, Linda berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Istri saya langsung tanggap dengan situasi yang terjadi. Tanpa mempedulikan kondisinya yang kurang sehat, dia menyusul pergi ke sumur. Tangannya cepat meraih lampu yang dipegang Linda dan menyuruh Linda untuk masuk ke rumah. Istri saya segera berlari mencari bantuan ke para tetangga. Kerumunan besar terjadi dalam waktu yang singkat. Semua orang bertanya dengan nada menyalahkan. Mengapa kalian menyuruh Usumani masuk ke sumur malam-malam? Ada juga sebagian orang yang mengutuki tanah dan sumur itu. Mereka menghakimi dengan bermacam-macam kalimat negatif yang justru membuat hati kami semakin cemas dan sakit. Tidak ada pertolongan yang mereka berikan. Semakin banyak orang, suasana makin gaduh dengan teriakan dan tangisan. Situasi bertambah ruyam ketika ada seorang anak gadis yang jatuh pingsan di halaman rumah. Tampaknya ia tidak sanggup membayangkan kondisi Usumani yang tergeletak dalam sumur sekian lamanya. Saya sangat panik, tetapi istri saya memiliki penguasaan diri yang lebih baik. Ia tetap berdiri di samping bibir sumur dan berdoa. Saya mendengar dia berkata, "Usumani, bertahanlah, Tuhan Yesus menolongmu." Beberapa pria memberi ide agar beton yang ada dipecahkan untuk memperlebar mulut sumur. Yang lain meminta diturunkan ranting atau daun supaya dapat mengipas dan memberikan udara. Dalam kepanikan, saya berlari mengambil linggis, mencari parang dan alat-alat yang saya miliki sekiranya dapat dipakai untuk menolong Usumane. Puji Tuhan, ada seorang bapak yang datang dengan membawa tali. Selain dia, ada seorang pemuda bernama Musa. Dia adalah salah satu teman Usumane yang sering ikut beribadah bersama kami. Dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam sumur. Musa mengikat badannya dengan tali, lalu turun ke dalam sumur. Baru 5 menit dan sebelum sampai ke dasar sumur, dia sudah berteriak, "Panas! Panas! Tolong!" Orang-orang dengan cepat menarik Musa. Dan sesampai di atas, dia pingsan. Waktu berjalan terus, mungkin lebih dari 40 menit orang-orang berusaha memberikan pertolongan dengan menurunkan tali dan memanggil Usumani supaya dapat memegang tali tersebut. Tetapi semua usaha tersebut seolah-olah tiada hasilnya. Semua orang sudah menganggap dia meninggal. Tidak lama kemudian datang seorang bapak bernama Abu Sila, seorang penggali sumur. Dia masuk ke dalam sumur sementara kami berharap-harap cemas. Selang 10 menit dia berteriak kepanasan dengan suara yang terdengar ketakutan. Dengan tali yang dipegang dia pun naik dengan cepat sambil ditarik. Tetapi sayang, belum sampai di atas dia sudah tidak kuat menggenggam tali dan terjatuh ke dasar sumur yang kedalamannya sekitar 13 meter. Kepanikan semakin menjadi dan situasi semakin mencekam. 2 orang jatuh ke dalam sumur. Kerumunan semakin banyak termasuk polisi dan aparat desa yang juga datang karena mendapat laporan kejadian tersebut. Dalam situasi yang tidak menentu itu, istri saya tetap tenang berdoa. Lalu saya mendekatinya dan kami bergandengan tangan, berdiri menguatkan hati dan berdoa, menumpangkan tangan ke atas sumur. Kami meminta kepada Tuhan supaya jangan ada yang meninggal. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka tetap hidup. Sebab mereka belum memperoleh keselamatan dan belum percaya kepada Yesus Kristus. 1 jam berlalu sejak awal kejadian. Sekarang orang-orang berfokus menolong Abu Sila karena dia baru saja jatuh. Dan Usumane diperkirakan telah meninggal. Abu Sila pun tidak memberikan respon atas panggilan dan tali yang diulurkan. Sesaat kemudian, seperti ada yang menarik-narik tali dari dasar sumur. Segera orang-orang menarik tali itu dengan cepat tanpa mengetahui siapa yang mereka tarik karena gelap. Betapa terkejutnya mereka ketika tahu bahwa yang muncul adalah Usumane, bukan Abu Sila. Ajaib, melihat Usumane, saya langsung berlari dan menuangkan air ke badannya dan mengelap sembari memeluknya. Saya menepuk-nepuk dadanya untuk menguji kesadarannya dan mencoba bertanya. Syukurlah dia merespon dengan baik. Sesudah dia dapat berdiri, Eli membawa dia ke puskesmas terdekat. Sementara itu, semua orang kembali lagi ke sumur untuk menolong Abu Sila. 15 menit kemudian Abu Sila dapat naik ke atas dan dibawa ke puskesmas terdekat juga. Mujizat yang luar biasa terjadi malam itu karena tidak satu pun yang meninggal. Bahkan tidak ada yang mengalami patah tulang atau cedera. Lecet pun tidak ada. Padahal semua orang mengira keduanya sudah meninggal. Kuasa Tuhan sungguh besar. Dia tidak pernah meninggalkan mereka yang berseru meminta tolong. Keesokan harinya kami bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian bisa naik? Karena sewaktu kami panggil, kalian sama sekali tidak meresponinya." Usumane menjawab,
Om, saya pun tidak tahu mengapa saya ada di sumur malam itu. Ketika saya jatuh, saya merasa bingung apakah saya ada di dunia atau di mana. Saya tidak sadar, tapi kemudian saya mendengar ada suara yang lembut berbisik, "Pegang tali, jangan lepaskan, pegang tali, jangan lepaskan." Dan tiba-tiba saja saya sudah memegang tali. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abu Sila. Bahkan dia sendiri pun merasa bingung bagaimana mungkin dia jatuh dari sumur sedalam 13 meter tapi tidak mengalami luka. Kami katakan kepada mereka, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, telah mengirim malaikatnya untuk menolong kalian. Setelah kejadian tersebut, setiap orang yang lewat depan rumah kami pasti melihat ke arah sumur. Banyak yang takut mendekati sumur itu, tetapi kami memakai peristiwa kecelakaan tersebut untuk memberitakan kuasa Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, dengan kejadian itu, kami semakin mudah memproklamirkan Tuhan kita Yesus Kristus pada orang-orang di desa kami. Seandainya ada yang meninggal waktu itu, pasti kami akan dipenjara karena dituduh menyuruh Usmane turun ke dalam sumur. Yang lebih buruk lagi, kami mungkin akan diusir dari kampung itu sebab dianggap sebagai pembawa sial. Mujizat Tuhan telah terjadi dan kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Kami percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada, baik kemarin, hari ini, dan esok, dan selamanya. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mengarahkan pandangannya kepada anak-anaknya dengan tiada pernah terlena sedetik pun. Dia Allah yang tak pernah tidur.